Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara menguburkan jenazah menurut Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat keempat ayat ke-78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruzim musayyadah. Yang artinya ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul mautu, kematian akan mendatangimu. Walau kuntum fi buruzim musayyadah, meskipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da istidada ulaika aqyas." Yang artinya aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat mati, wa ahsanuhum lima ba'da istidada, dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupannya setelah mati, ulaika aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu alaih di dalam kitab As-Sahihah nomor 1384. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a amalu illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah." Yang artinya, idza matal insan, ketika seseorang meninggal dunia, in qata'a amalu, semua amalannya terputus, illa min salas, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, au waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut tentang tata cara menguburkan jenazah atau teknis pelaksanaannya. Jenazah yang akan dikuburkan adalah jenazah yang sudah melewati tahapan memandikan, mengafankan, dan disolatkan. Pada saat jenazah diangkat dan akan dibawa ke kuburan, pastikan orang-orang yang terlibat di situ, orang-orang yang menyentuh jenazahnya secara langsung adalah mereka yang mahramnya. Kalau mahramnya tidak cukup atau bahkan tidak ada, maka yang akan menyentuhnya, yang akan membawanya adalah orang-orang Islam yang satu jenis kelamin dengan si jenazah. Jadi tidak boleh umpamanya jenazah perempuan dibawa atau disentuh oleh kaum laki-laki muslim kecuali mahramnya, dan begitu pun sebaliknya. Kemudian mengenai ukuran kuburannya, tidak ada ukuran khusus seberapa dalam kuburan tersebut dan juga seberapa lebarnya. Itu semata-mata disesuaikan dengan ukuran jenazahnya. Hanya yang perlu diperhatikan, kuburan itu semakin dalam semakin baik, karena salah satu tujuan dikuburkan jenazah adalah untuk melindungi kehormatan daripada jenazah tersebut. Sehingga kalau kuburannya dalam, maka bisa dipastikan ketika terjadi proses pembusukan kepada jenazah, maka baunya tidak sampai keluar daripada kuburan tersebut. Posisi kuburannya tentu kakinya berada di bagian selatan atau sebelah selatan, dan kepalanya berada di
bagian utara, sehingga sisi kanan daripada jenazah berada di kiblat atau arah barat. Nah, yang berikut adalah pada saat memasukkan jenazah ke dalam kubur, bacaannya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan atas ajaran atau agama daripada Rasulullah. Jenazah dimasukkan dari arah kaki kuburan tersebut, bukan dari arah samping kiri atau samping kanannya, juga bukan dari arah kepala kuburannya. Dengan demikian, mayit atau jenazah yang dimasukkan ke dalam kuburan, bagian tubuh pertama yang masuk ke dalam kuburan adalah bagian kepalanya, karena jenazahnya dimasukkan dari arah kaki kuburan. Nah, yang perlu diperhatikan juga, kalau jenazahnya perempuan, maka di atas lubang kuburannya itu dibentangkan kain atau sarung, memastikan pandangan dari orang-orang di sekitar kuburan tersebut tidak bisa melihat, atau untuk melindungi kehormatan daripada jenazah muslimah yang sedang diturunkan ke liang lahat tersebut. Kalau jenazahnya laki-laki, itu tidak perlu dilakukan. Kemudian mengenai liang lahat, apakah kuburan itu harus ada liang lahatnya? Jawabannya tidak harus, tergantung daripada keadaan atau kontur tanah yang menjadi kuburan dari jenazah yang bersangkutan. Kalau tanahnya liat atau keras, atau bisa dipastikan bahwa tanah kuburan tersebut tidak mudah runtuh, maka buatlah liang lahat di dalam kuburan tersebut. Liang lahatnya berada di bagian kanan daripada kuburan tersebut, atau berada di sisi kanan daripada jenazah menjorok ke arah barat. Luas daripada liang lahat itu disesuaikan dengan besar daripada jenazah yang bersangkutan. Tetapi kalau tanahnya tidak liat, gampang runtuh, maka tidak perlu dibuatkan liang lahat, cukup dibuatkan di bagian tengahnya saja, digali lebih dalam lagi, dan disitulah ditempatkan jenazahnya nanti. Nah, setelah jenazahnya diletakkan dengan posisi yang benar, posisi yang benar daripada jenazah adalah pada saat diletakkan di kuburan, posisinya adalah tidak terlentang. Sekali lagi, posisi jenazah ketika ditidurkan di dalam kubur adalah tidak terlentang, tetapi posisinya adalah miring ke kanan atau menghadap ke kiblat. Dengan kata lain, jenazahnya tidur di atas lambung kanannya dan menghadap ke kiblat. Nah, agar posisi jenazah bisa bertahan dengan posisi seperti itu, maka siapkan beberapa tanah untuk mengganjal bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, sehingga posisinya tidak kembali kepada telentang, posisinya tetap bertahan dengan posisi miring menghadap ke kiblat. Siapkan bongkahan tanah sebagai bantalnya dan ditempatkan di bagian-bagian yang lain di sisi tubuhnya yang bisa memastikan tubuh daripada jenazah tersebut tidak akan terlentang. Kemudian buka tali yang ikat kain kafan di atas kepalanya dan di ujung kakinya, dan di bagian pipi kanan daripada jenazah tersebut pastikan menyentuh langsung ke tanah. Begitu juga di ujung kakinya, pastikan menyentuh langsung kakinya tersebut ke tanah kuburannya. Jadi kain kafan yang berada di pipi kanan jenazah itu disingkap, begitupun di ujung kakinya, sehingga pipi dan ujung kakinya menyentuh langsung ke tanah. Setelah itu ditutup dengan papan atau apapun, sehingga ketika tanahnya diuruk, tanah tersebut tidak langsung menindih atau tidak langsung menimbun ke jasad jenazah yang berada di dalam kuburan tersebut. Setelah diuruk sedemikian rupa, tanahnya
dipadatkan dan ditinggikan sekitar, tidak perlu terlalu tinggi, hanya cukup sejengkal sebagai penanda saja bahwa itu adalah kuburan. Kemudian mengenai batu nisan atau apapun yang menjadi nisannya, batu atau kayu, cukup dikasih di bagian kepalanya saja. Tidak perlu dua, ada di kepala, ada juga di bagian kakinya. Cukup dikasih di bagian kepalanya yang menandakan bahwa itu adalah bagian kepala daripada jenazah tersebut. Dengan kata lain, bagian yang tidak ada nisannya berarti itu adalah bagian kaki daripada jenazah tersebut. Demikianlah penyampaian kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.